warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dewi Salsabila dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil usaha kelompok kami, yaitu Pre-Loan Laundry. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Natasha Dewi Salsabila, lalu ada Al-Habib Muzaki, Jamaluddin, Teti Cahyadianti, dan Yaprianus Zega. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Laundry adalah salah satu bagian dalam pengelolaan jasa cuci-mencuci atas semua pakaian yang telah dititipkan untuk dibersihkan. Jasa laundry menjadi alternatif bagi sebagian orang yang memiliki aktivitas padat namun tidak sempat untuk mencuci pakaiannya sendiri. Di samping berbagai kesibukan yang padat serta waktu yang semakin sempit dalam beraktivitas, mencuci pakaian menjadi permasalahan sendiri bagi setiap orang. Terdapat jenis usaha laundry yang umum ditemukan, diantaranya yaitu laundry kiloan dan laundry koin. Pada laundry kiloan, pengguna mengantarkan pakaian kotor kemudian melakukan pembayaran sesuai berat pakaian yang dicuci dan menunggu beberapa hari hingga pakaian tersebut selesai dicuci. Pada laundry kiloan menerapkan sistem pencucian satu mesin satu pelanggan dengan mengeluarkan uang tunai dengan koin agar dapat dilakukan pencucian. Selanjutnya pembahasan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Secara umum, UKM atau biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, yaitu belum termasuk tanah dan bangunan. Menurut The American Heritage Dictionary, wirausahawan atau entrepreneur didefinisikan dengan seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan, dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba. Sedangkan kriteria usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menurut UU nomor 20 tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Pembahasan selanjutnya yaitu tabel kriteria UMKM. Yang pertama, usaha mikro, kriteria asetnya maksimal 50 juta, lalu kriteria omsetnya maksimal 300 juta rupiah. Yang kedua, usaha kecil, asetnya mulai dari 50 juta sampai 500 juta, dan omsetnya mulai dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Yang ketiga, usaha menengah, asetnya mulai dari 500 juta sampai 10 miliar, dan kriteria omsetnya dari 2,5 M menjadi sampai dengan 50 miliar rupiah. Lanjut dengan saya Teti Cahyadianti. Di sini saya mau menjelaskan tentang karakteristik UMKM di Indonesia. Dari segi jumlahnya, UMKM mendominasi jumlah pelaku ekonomi di Indonesia. Menurut Adrian 2011 mengemukakan bahwa UMKM merupakan 99,9% dari total seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Pelaku terbanyak adalah pengusaha mikro dengan jumlah 52.176.795 unit atau setara dengan 98,88%. Lanjut, saya mau menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Menurut Umar tahun 2005, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan menurut Kasmir dan Jakfar tahun 2003, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang di sini saya mau menjelaskan tentang profil usaha kami yang bernama Pre-Loan Laundry yang bertempat di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Nama usahanya itu Pre-Loan Laundry atau Laundry. Pemiliknya itu Al-Habib Muzaki, Jamaluddin, Natasha, Teti, dan juga Yapri. Yang alamat usaha kita ada di Jalan Palbatu Raya nomor 20, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Lanjut, Pre-Laundry memiliki susunan organisasi untuk mempermudah menjalankan pekerjaan dalam struktur organisasi, memiliki owner yang mana adalah pemilik usaha dan juga beberapa pegawai. Berikut strukturnya, ada pemilik, lalu kedua ada manajer, ketiga ada di bawah manajer ada admin, operator mesin cuci, dan operator mesin setrika. Keterangan owner atau pemilik. Owner adalah seorang yang berada di atas struktur organisasi dan memegang kendali penuh atas seluruh aspek operasional perusahaan. Owner biasanya adalah pendiri atau pemilik dari perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengambil semua keputusan strategis.
Manajer bertugas dan berfungsi memimpin atau mengorganisir seluruh kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan proses pencucian di laundry dan dry cleaning. Admin mengelola transaksi pelanggan, memindai barang, menerima kas dan mengembalikan uang kembalian, mengumpulkan berbagai jenis pembayaran, mengeluarkan bukti transaksi atau pembelian, melakukan silang produk dan perkenalkan produk baru, menyelesaikan keluhan pelanggan. Operator mesin cuci melaksanakan proses pencucian, pemerasan, serta melaksanakan proses pengiringan setelah dicuci. Operator mesin setrika bertugas untuk melicinkan pakaian atau menyetrika pakaian. Aspek legalitas. Trilon Laundry adalah usaha perorangan yang dibuat oleh satu orang. Usaha ini baru dibuat sekitar 3 bulan yang berlokasikan di Tebet, Jakarta Selatan. Bentuk usaha perorangan ini juga mempunyai badan hukum yang tepat. Badan hukum ini diperoleh atas izin pemerintah daerah setempat dengan bentuk selembaran surat yang bertujuan agar pelaku UMKM bisa memiliki kepastian hukum dan sarana mengembangkan usaha. Begitu pula usaha Trilon Laundry yang sudah mempunyai surat izin dari pemerintah yang berbentuk nomor induk berusaha dan NPWP perorangan. Selanjutnya, aspek pemasaran. Aspek pemasaran atau marketing adalah proses mempertahankan keberlangsungan hidup produk yang dihasilkan di dalam suatu bisnis. Di dalamnya terdapat berbagai aspek pemasaran yang penting untuk diketahui oleh setiap pemilik dari sebuah usaha yang didirikan. Segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi, segmen dari usaha kami yaitu Trilon Laundry adalah umum untuk semua kalangan. Targeting, mahasiswa, masyarakat lokal, karyawan atau karyawati, dan institusi. Positioning, Trilon Laundry berada pada posisi strategis yang tepatnya di pusat kota, buka setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 8 malam, dan juga siap menerima pesanan antar lewat aplikasi WhatsApp. Untuk program pemasaran, pada tingkat pelayanan, Trilon Laundry memberikan pelayanan yang maksimal dan juga memberikan promo menarik pada setiap customer. Penetapan harga yang dibuat oleh usaha kami terbilang cukup terjangkau karena target pasar usaha kami adalah umum, jadi kami berusaha untuk menjangkau kelas menengah ke bawah. Kegiatan promosi. Kami melakukan beberapa kegiatan promosi diantaranya melalui sosial media, promosi langsung ke instansi atau kamus, dan juga melalui antar individu. Strategi pemasaran perusahaan dilakukan dengan analisis SWOT yang terdiri dari strength, bisa mencuci pakaian dalam jumlah banyak dan cepat. Weakness, apabila terdapat pakaian luntur akan menyebabkan pakaian yang lain juga terkena lunturan. Opportunity, masih sedikit yang membuka usaha jasa laundry sehingga membuka peluang yang lebih besar. Untuk trade, apabila harga listrik dan gas naik, maka jasa laundry akan rugi karena biaya operasional yang tinggi. Aspek manajemen dan SDM. 1. Analisis penjualan usaha pre-laundry. Dalam menjalankan usaha pre-laundry, adanya penjadwalan pada hari kerja dan juga jam kerja agar setiap kegiatan dalam proses kerja berjalan dengan lancar tanpa kendala. Usaha ini selalu beroperasi setiap hari dan jam kerja pre-laundry buka pada pukul jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Usaha ini membutuhkan 4 tenaga kerja, yaitu 1 orang manajer, 1 orang admin, 1 orang operator mesin cuci, dan 1 orang operator setrika. Dengan gaji per bulan yang didapatkan pada setiap di bidang diantaranya manajer yaitu 1.850.000 dan admin operator mesin cuci dan setrika yaitu 1 juta per orang. 3. Analisis kemampuan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Berhubungan dengan analisis kebutuhan tenaga kerja yang membutuhkan karyawan pada bidang tersebut yaitu di bidang operasional atau operator mesin cuci dan setrika mampu mengoperasikan mesin cuci dan juga setrika, teliti, disiplin, memiliki kompetensi dan dalam bekerja. Yang kedua itu di bidang admin atau kasir, mampu berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan, disiplin, cekatan, dan teliti, dapat dipercaya, adil, jujur, dan tidak berprasangka, memiliki kompetensi dalam bekerja. Yang keempat yaitu aspek teknik dan teknologi. Pre-laundry sudah didukung oleh pesanan online lewat aplikasi WhatsApp bagi pelanggan yang tidak ingin datang langsung ke tempat laundry. Aspek finansial, biaya
nama barang yaitu 1 mesin cuci jumlah barang, 2 harga satuannya 2.500.000, jumlah harganya 5 juta. Yang kedua mesin pengering jumlah barang 2, harga satuannya 1.500.000, jumlah barang 3 juta. 3 setrika, 1 jumlah barangnya 1, harga satuannya 1.200.000, harga barang 1.200.000. Yang keempat yaitu meja admin 1, harga satuannya 1.500.000, jumlah harga 1.500.000. Yang kelima yaitu kursi admin jumlah barang 1, harga satuannya 300, jumlah harga 300. Yang keenam kipas dinding 1 buah, harganya 150, jumlah harga 150. Yang ketujuh rak kali 2 kali 2 meter, jumlah barang 1, harganya 1.500.000, jumlah harga 1.500.000. Yang ke-8 yaitu timbangan jumlah barang 1, harga satuannya 500, jumlah harga 500. Yang ke-9 spanduk jumlah barang 1, harga satuannya 300, jumlah harganya 300. Yang ke-10 brosu jumlah barang 1, harga satuannya 50, jumlah harga 50. Jadi total keseluruhannya itu 13.500.000. Lanjut biaya variabel. Nama barang 1 plastik ukuran 50 x 70, jumlah barang 10, harga satuannya 15.000, jumlah harganya 150. Yang kedua deterjen bubuk jumlah barang 10, harga satuannya 40, jumlah barang 400.000. 3 pewangi jumlah barang 10, harga satuannya 10.000, harganya 100.000. Jadi total keseluruhannya 650. Biaya overhead 1 gaji karyawan 4 orang 1 bulan 4.850.000. Yang kedua listrik dan air 1 bulan 1 juta. Total keseluruhannya 5.850.000. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang ketiga ada total biaya. Total biaya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetapnya itu 13.500.000 ditambah biaya variabelnya 650 sama dengan hasilnya adalah 14.150. Yang keempat ada biaya dan harga per unit. Umur ekonomis dari biaya tetap milik Praylon Laundry adalah 5 tahun dengan perhitungan sebagai berikut. 13.500.000 itu untuk 5 tahun, per tahunnya ada 2.700.000. Per bulannya 225 dan per minggunya adalah 56.250. Biaya variabel yang dibutuhkan dalam 1 kali restock 650 dibagi 4 sama dengan 162.500. Biaya per unit adalah total biaya dalam 1 minggu dibagi jumlah pesanan yang dihasilkan per minggu. Total biaya dalam 1 minggu adalah 162.500 dan jumlah pesanan yang dihasilkan per minggu yaitu 500. Jadi 162.500 dibagi 500 sama dengan 325. Harga jual per kilonya yaitu 8.000. Yang kelima ada modal awal. Biaya tetap ditambah biaya variabel untuk 1 kali produksi. Biaya tetapnya 13.500.000 ditambah biaya variabel 650.000. Hasilnya adalah 14.150.000. Yang keenam, analisa titik impas atau break even point. BP harga adalah total biaya produksi untuk 1 minggu dibagi harga unit per minggu. Total biaya produksi untuk 1 minggu adalah 162.500 dan harga unit per minggunya adalah 56.250 dibagi 500 kilo sama dengan 218.750. Harga jual per kilonya 8.000. BP produksi total biaya produksi untuk 1 minggu dibagi harga per unit. Total biaya produksi untuk 1 minggu adalah 162.500 ditambah
harga per unitnya ditambah 56.250 dibagi harga per unitnya 8.000 sama dengan 27,34. Dibulatkan jadi 27. Jadi untuk mencapai titik impas, maka dalam 1 minggu pesanan harus mencapai 27 kilo dengan harga kilo rata-rata 8.000. Analisis keuntungan. Pendapatan adalah produk yang terjual dikali harga jual per minggu. Produk yang terjual adalah 500 dikali harga jualnya 8.000. Hasilnya adalah 4 juta. Total biaya produksi dalam 1 minggu. Total biaya produksi dalam 1 minggu 162.500 ditambah 56.250 sama dengan 218.750. Keuntungan. Pendapatan dikurang total biaya produksi. Pendapatannya adalah 4 juta, total biaya produksinya adalah 162.500 ditambah 56.250. Hasilnya adalah 3.781.250 per minggu. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam 1 minggu yaitu 500 kilo spray laundry dengan harga 8.000 per kilo dalam 1 minggu adalah 3.781.250 rupiah. Pengembalian modal, biaya overhead per hari 5.850.000 dibagi 4 sama dengan 1.462.500 per minggu. Total biaya produksi ditambah biaya overhead dibagi laba usaha. Total biaya produksi adalah 162.500 ditambah biaya overhead 56 ditambah 56.250 dan biaya overhead 1.462.500 dibagi laba usaha 3.781.250 sama dengan 1.681 dibagi 1.181.250 dibagi 3.781.250 sama dengan 0,44. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 1 minggu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.